Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neta Naura Nazifa dari kelas 3A dengan NIM 23060210053 akan mempresentasikan materi tentang evolusi untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu asal-usul kehidupan. Yang kedua, pengertian evolusi. Yang ketiga, petunjuk-petunjuk evolusi. Yang keempat, mekanisme evolusi. Yang kelima, perkembangan teori evolusi. Yang keenam, tanggapan teori evolusi Darwin. Yang pertama yaitu asal-usul kehidupan. Yang pertama, asal-usul kehidupan ada 3 teori. Yang pertama, teori abiogenesis. Teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Yang selanjutnya yaitu teori biogenesis. Teori makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu teori evolusi kimia. Asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Kedua yaitu pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan yang dialami makhluk hidup secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama, sehingga terbentuk spesies baru. Dalam konteks biologi, evolusi dapat mencakup berbagai perubahan dari terbentuknya pegunungan, erosi dasar sungai, sampai terciptanya spesies kehidupan baru. Tahapan evolusi ada 3. Yang pertama yaitu fisik, dari awal terbentuk alam semesta hingga sekarang. Kimiawi, dari terbentuknya molekul organik kompleks hingga sekarang. Yang selanjutnya yaitu biologis, dari terbentuknya bentuk kehidupan paling primitif bersel tunggal hingga sekarang. Yang ketiga yaitu petunjuk-petunjuk evolusi. Petunjuk-petunjuk evolusi. Yang pertama yaitu variasi dari individu dalam satu keturunan. Yang kedua, petunjuk fosil dari berbagai lapisan bumi. Yang ketiga, homologi antara organ pada makhluk hidup. Yang keempat, embriologi. Yang kelima, letak geografis. Yang keempat yaitu mekanisme evolusi. Yang pertama dari mekanisme evolusi yaitu seleksi alam dan adaptasi, selanjutnya mutasi, selanjutnya frekuensi gen, selanjutnya genetic drift, selanjutnya gen flow, dilanjutkan migrasi, yang terakhir yaitu rekombinasi gen. Faktor spesiasi ada 4. Yang pertama yaitu isolasi reproduksi. Yang kedua, isolasi geografis. Yang ketiga, domestikasi penjinakan. Yang keempat, peristiwa poliploidi. Yang kelima yaitu perkembangan teori evolusi. Perkembangan teori evolusi ada 3. Yang pertama, menurut Jean-Baptiste de Lamarck. Menurut Lamarck, bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah ciri, sifat, dan karakternya karena pengaruh lingkungan di hidupnya. Jika bagian tubuh selalu sering digunakan, maka bagian tersebut akan berubah sesuai dengan lingkungannya atau beradaptasi. Yang selanjutnya yaitu menurut Charles Darwin. Menurut Darwin, spesies sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. Evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Yang ketiga yaitu menurut August Weismann. Menurut Weismann, bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. 6 yaitu tanggapan teori evolusi Darwin. Darwin mengemukakan bahwa makhluk dengan organ-organ yang mirip memiliki hubungan evolusi di antara mereka, dan organ-organ ini diwarisi nenek moyang yang sama. Hal ini ditentang, karena homologi hanya merupakan argumen yang didasarkan kemiripan fisik. Tidak pernah dibuktikan satu fosil nenek moyang yang memiliki struktur homolog. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.